Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Mantri Luka. Kembali di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Dan Mantri Luka di sini hadir kembali untuk membahas salah satu hal yang banyak sekali dikonsulkan kepada saya perihal permasalahan luka, khususnya luka-luka yang disebabkan oleh jatuh dari motor, luka terkena pisau, ataupun luka-luka akut yang dirawat oleh sobat mantri luka secara mandiri dan lukanya tidak ditutup. Hal ini masih menjadi sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan dan menjadi sebuah perdebatan. Ya, ada yang meyakini bahwasannya luka tersebut harus dibuka agar cepat kering, dan ada juga yang meyakini luka yang dialami harus ditutup agar luka tadi dapat berprogres dengan baik dan mempercepat proses penyembuhan. Saya rasa kembali akan saya bahas karena masih banyak dari sobat mantri luka yang masih kebingungan. Saat terjadi luka, apa yang harus dilakukan? Apakah luka tersebut harus dibuka dan harus ditutup, atau hanya dibuka saat keluar rumah dan saat sampai rumah harus dibuka? Hal ini akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Agar apa? Agar dari sobat mantri luka sekalian dapat memahami dan apa fungsi luka tersebut ditutup dan apa yang terjadi apabila luka yang dialami dibuka begitu saja. Oke? Simak video ini hingga akhir agar nantinya dari sobat mantri luka sekalian dapat menemukan jawaban dan juga menemukan solusi agar luka yang terjadi bisa dirawat dengan baik dan juga dapat mempercepat proses penyembuhan pada luka. Oke, sobat mantri luka sekalian, memang di minggu-minggu ini banyak sekali dari sobat mantri luka yang berkonsultasi melalui nomor WhatsApp saya dan mengirimkan kondisi fotonya, ya kondisi lukanya ya melalui foto maksud saya. Jadi memang yang awalnya lukanya kemerahan ya ataupun lukanya masih bagus, setelah dirawat dan dibiarkan terbuka, lukanya terjadi kehitaman atau mengeluarkan cairan yang terus-menerus, atau terjadi perubahan warna yang awalnya lukanya berwarna merah, ternyata setelah dibiarkan terbuka berwarna kuning. Nah, saat itu terjadi menandakan bahwasannya progres atau perkembangan pada luka itu kurang baik, sehingga hal ini dapat menghambat dalam proses penyembuhan pada luka. Pada dasarnya, saat terjadi luka itu terjadi yang namanya kerusakan integritas kulit ataupun keutuhan kulit ini memang rusak ya, sehingga harus kita ganti dengan apa? Dengan menutup lukanya. Ya, saya akan berulang kali ya untuk menjelaskan hal ini karena masih banyak pemahaman-pemahaman yang masih belum dipahami oleh sobat mantri luka. Kenapa luka itu harus ditutup? Dan fungsi yang lain ya saat terjadi luka dan apabila kita menutupnya, maka akan mencegah terjadinya kontaminasi bakteri yang apabila hal tersebut tidak dilakukan ya, tidak menutup lukanya, maka biasanya akan mengarah pada infeksi. Ini sangat berbahaya. Oke, dan selanjutnya adalah memang
ketika menutup luka, banyak sekali pasien-pasien yang mengeluh tidak nyaman dikarenakan contoh saat mandi harus bersusah payah dan mengalami kesulitan agar lukanya tidak basah. Nah, hal ini memang harus dilakukan untuk apa? Untuk bisa mengkondisikan lukanya ya tetap berprogres dan tidak basah. Hal ini apabila basah akan mengganggu dalam proses penyembuhan pada luka. Itu yang perlu dipahami oleh Sobat Mantri Luka sekalian. Selanjutnya adalah yang terjadi apabila luka tadi dibiarkan terbuka begitu saja, maka biasanya akan terjadi perubahan dari warna dasar luka. Contoh pada pasien-pasien yang terjadi luka abrasi, luka jatuh dari motor ataupun kecelakaan ataupun terjatuh saat bermain, terjadi babras. Ya, biasanya awal lukanya itu kemerahan ya dan ada darah yang keluar. Dan lama-kelamaan apabila luka tadi dibiarkan terbuka, maka akan terjadi perubahan warna menjadi kehitaman ya atau menjadi warna kuning pada dasar luka. Hal ini menandakan bahwasannya apabila hitam maka terjadi kerusakan jaringan mati ya sehingga jaringan tadi berubah berwarna hitam. Atau pada kasus-kasus pasien yang terkontaminasi oleh bakteri, adanya aktivitas bakteri, maka warna dasarnya menjadi warna kuning. Hal ini harus diketahui oleh Sobat Mantri Luka sekalian. Nah, dan apabila dibuka juga akan meningkatkan resiko terjadinya infeksi, ya terjadi kontaminasi bakteri dan juga akan mengalami delay dalam proses penyembuhan pada luka. Dan apa yang harus dilakukan saat terjadi kehitaman atau terjadi kekuningan ya warna kuning pada dasar luka. Nah, yang perlu dilakukan pada pasien-pasien ataupun sobat mantri luka yang sedang merawat pasiennya ya atau yang mengalami luka, saat terjadi kehitaman yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara mengangkat jaringan yang warna hitam tadi segera terangkat dari dasar kulit kita. Atau pada pasien-pasien yang berwarna kuning lukanya, itu juga harus segera diangkat dan diambil untuk menemukan warna dasar merah. Yang menjadi kesulitan memang bagaimana caranya kita lunakkan dulu menggunakan salep-salep yang sudah banyak sekali saya jelaskan di video saya. Contohnya ada salep metcovazin, ya ada salep hidrogel, duoderm gel ya kalau mereknya atau salep-salep krim yang lainnya untuk melunakkan jaringan sehingga hal tersebut dapat membantu untuk mengangkat jaringan mati. Satu hal lagi yang perlu saya tekankan kepada sobat mantri luka, apabila luka tadi dirasa kering ya, berwarna hitam atau berwarna kuning, jangan anggap luka tersebut sudah sembuh. Karena banyak sekali kasus-kasus yang dikonsulkan kepada saya menganggap bahwasannya lukanya sudah sembuh, sudah kering, ya sudah tidak mengeluarkan cairan, tapi saat dibuat aktivitas, di saat dibuat gerak, ya terjadi nyeri, terjadi pendarahan, terjadi cairan yang keluar saat beraktivitas. Hal tersebut menandakan bahwasannya luka tersebut belum sembuh. Masih ada jaringan yang terbuka pada bawah luka yang berwarna hitam tadi atau berwarna kuning tadi. Oke, hal itu saya rasa jelas ya untuk sobat mantri luka. Jadi silakan apabila terjadi luka jangan sampai terbuka dan jangan sampai terkena basah. Diusahakan ditutup semaksimal mungkin dan diberikan salep ya yang baik, yang tepat sesuai dengan kondisi luka.
Sekian dari saya, terima kasih. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan insight baru ya, ataupun memberikan suatu pemahaman yang baru bagi Sobat Mantri Luka sekalian agar tidak bingung saat terjadi luka apakah perlu ditutup atau dibuka. Semoga hal ini dapat memberikan manfaat dan saya akhiri konten kali ini. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.